banggakan dengan bangga kejayaan alma mater tercinta. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Putu Novita Santika Dewi. Saya guru di SD Negeri 7 Kesiman, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di tempat saya bekerja, yakni di SD Negeri 7 Kesiman. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 6 dengan materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Berikut ini ujian kinerja saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu penguji. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana tangan jari. Om Swastiastu. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Semuanya dalam keadaan sehat? sehat. Ya, walaupun sekarang pandemi sudah berakhir, Ibu harapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya, agar kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Paham anak-anak? Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Siapa sekarang gilirannya berdoa? Oke, Adit, silakan. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adit, silakan. Ya, yang lain silakan duduk anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, hari ini apa ada yang absen? Sekretaris? Ada yang absen? Ada yang nggak sekolah? Siapa aja? Murah, kenapa dia nggak sekolah? Izin pulang kampung. Izin pulang kampung. Ada lagi? Ada. Siapa lagi? Keisha kemana? Sakit. Sakit. Berarti 2 orang aja ya? Makasih, Wei. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, kita literasi dulu ya, 5 menit saja. Bisa terlihat bacaannya ada di depan slide? Bisa. Oke. Ibu minta tolong Afika bisa dibaca. Berubah dari bangau. Suatu hari, seekor rusa yang egois membohong seekor bangau untuk makan malam. Bangau sangat senang dengan undangan itu. Dia tiba di rumah rubah tepat waktu dan menutup pintu dengan matinya yang panjang. Tidak, terima kasih Afika karena sudah membacakan dan cerita di depan. Tadi intonasi bacanya sudah bagus ya, kemudian sudah tahu kapan jeda, kapan harus lanjut ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, diharapkan juga bisa membaca cerita dengan baik ya, biar tahu kalian kapan waktunya jeda, kapan waktunya lanjut ya. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan dari cerita yang apa dibacakan tadi oleh Afika, apa pesan moral dari cerita di depan? Oke, coba Liwei. Jangan suka menjadi teman. Oke, jangan suka menjadi teman. Ya, betul ya. Jawaban Liwei. Ada lagi? Surya? Kita harus belajar menghargai orang lain. Kita harus belajar menghargai orang lain. Ya, tepuk tangan dulu untuk mereka berbicara. Ya, jawabannya tadi betul ya, Liwei dan Surya. Jadi, pesan moral dari cerita Mbak dan Bangau itu adalah kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Selanjutnya, nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya sebagai warga negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri dulu ya.
gambar yang ada di depan slide. Nah, sekarang ibu tanya, gambar apa yang kalian lihat pada slide? Angkat tangan yang mau jawab. Ya, apa ya? Gambar ayam yang sedang bertelur. Gambar ayam yang sedang bertelur. Ada lagi? Oke, Adit. Gambar kucing yang sedang beranak. Gambar kucing yang sedang beranak. Oke, ada lagi? Ya. Gambar hiu dan anak-anaknya. Ya, betul sekali ya jawaban kalian bertiga. Nah, sekarang yang ingin ibu tanyakan selanjutnya, dari ketiga gambar ini, apa yang membedakan? Ya, Cynthia. Cara pembangbiakannya. Cara berkembangbiakannya, betul sekali ya. Jadi ini pelajaran minggu lalu, kalian masih ingat? Masih. Jadi minggu lalu kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita juga masih belajar mengenai hewan dan tumbuhan ya, yaitu mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka ya. Nah, lebih jelasnya lagi hari ini kita belajar mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Silakan dibuka bukunya Nana, disiapkan tulisnya. Silakan buku temanya juga dikeluarkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sudah kalian bisa lihat di depan. Ibu minta tolong sama kita, bisa dibacakan kita. Melalui kegiatan menyimak tutorial interaktif, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab punahnya hewan dan tumbuhan langka dengan benar. Terima kasih Dita sudah membacakan tujuan pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya coba kalian kembali perhatikan gambar yang ada pada slide. Nah, gambar apa yang kalian lihat pada slide? Coba katakan yang mau jawab, yang bisa jawab. Oke, pilih siap. Gambar apa? Gajah. Oke, ada gambar gajah. Messi. Harimau. Gambar harimau, betul. Rafael. Badak bertulang satu. Ya, ada badak bertulang 1. Ini Komodo. komodo. Mana komodo? Oh ya, sudah punya ya, betul. Ada lagi? Liwe? Bunga bangkai. Ada bunga bangkai ya, betul. Ada bunga bangkai. Jadi kantong semar. Ya, ini kantong semar ya, betul sekali ya. Jawaban kalian sudah betul semua. Nah, sekarang pertanyaan ibu berikutnya, apakah hewan dan tumbuhan ini sering kalian jumpai di lingkungan sekitar kalian? Tidak ya. Mengapa demikian? Angkat tangan dulu kalau mau jawab. Ya, Rafael? Karena termasuk hewan dan tumbuhan langka. Karena termasuk hewan dan tumbuhan langka. Betul begitu anak-anak yang lain? Betul ya. Nah, di mana kalian bisa menemukan hewan dan tumbuhan langka ini? Ferdi? Di Bali Safari. Di Bali Safari, betul. Ada lagi? Di Taman Safari, boleh juga ya. Suaka Marga Satwa. Di Suaka Marga Satwa, betul sekali ya jawaban kalian. Nah, kemudian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, nah itu termasuk pengembangan sila berapa anak-anak? Angkat tangan yang mau jawab. Sila pertama, ada lagi yang lain? Sila pertama, ada mungkin jawaban lain? Tidak? Oke, berarti kalian setuju? Pelestarian hewan dan tumbuhan itu termasuk sila pertama? Betul ya, betul ya. Jadi pelestarian hewan dan tumbuhan langka itu termasuk dalam pengamalan sila pertama Pancasila ya, yaitu ketuhanan yang maha esa. Nah, sebagai wujud kita menghargai ciptaan Tuhan, maka kita patut untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka ya. Nah, selanjutnya silakan kalian simak video pembelajaran berikut ya, disimak baik-baik. Setelah ini nanti Ibu akan menanyakan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut ya. Silakan diperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar bersama materi IPA tema 1, subtema 3 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan.
Simak video ini sampai selesai ya. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari hewan dan tumbuhan ya? Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, dan tenaganya. Nah, tadi sudah kalian simak video pembelajaran mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan dari tadi menyimak video ini? Angkat tangan yang bisa. Coba nih, yang keras nih. Informasi tentang Ya betul ya. Jadi tadi kalian menyimak video itu disebutkan ada mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan hewan dan tumbuhan langka. Betul. Apa lagi? Selain itu, Maharani. tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan ada dua, pelestarian ex situ dan in situ. Iya betul sekali ya. Jadi tadi disebutkan juga ada dua cara pelestarian hewan dan tumbuhan ya. Yang pertama ada pelestarian in situ dan yang kedua pelestarian ex situ. Sekarang Ibu tanyakan, apa itu pelestarian in situ? Angkat tangan yang mau jawab. Yang lain. Oke, Yanti. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka pada habitat aslinya. Betul sekali Yanti. Nah, jadi pelestarian in situ itu biasanya dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan tersebut ya. Ada yang bisa memberikan contoh pelestarian in situ? Angkat tangan. Cynthia. Hutan lindung, Hutan lindung. Oke, apa lagi? suaka warga satwa, Suaka marga satwa. Betul. Ada lagi? taman nasional, Taman nasional ya. Tepuk tangan dulu. Nah, jawaban kalian sudah betul ya. Berarti kalian menyimak videonya dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, selain pelestarian in situ, ada pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian ex situ? Angkat tangan yang bisa. Emil. pelestarian hewan dan tumbuhan langka di luar habitat aslinya, Pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Betul sekali. Contohnya apa saja, Elisia? taman safari, kebun binatang dan penangkaran, Taman safari. Kemudian apa lagi? Kebun binatang dan penangkaran. Ya, betul ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke diskusi? Nah, oke, sekarang waktunya kalian diskusi bersama kelompoknya ya. Akan didiskusikan. Ini lembar kerja serta didiknya. Satu kelompok, satu ya, diskusi. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit ya, harus sudah selesai. Kemudian ini lembar untuk peta konsepnya ya. Ini ada yang buat peta konsepnya ya. Ini lembar untuk peta konsepnya. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua, silakan ditaruh dulu di mejanya masing-masing ya. Sekarang kita ice breaking dulu sebelum presentasi. Nah, sekarang saatnya kita presentasi ya. Mulai dari kelompok 1 sudah siap? Kita konsepnya sudah siap? Silakan ke depan. Untuk kelompok lain silakan didengarkan presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya.
Selamat pagi teman-teman. Pagi, luar biasa hebat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mendapatkan informasi mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Selanjutnya daftarlah faktor-faktor penyebab berkurangnya hewan dan tumbuhan langka. Faktor alam, bencana alam seperti gempa bumi, banjir. Bencana tingkat populasi hewan, kebakaran hutan, bencana alam kekeringan. Faktor manusia, pemburuan hewan langka, pengembangan hutan secara liar, kebakaran hutan untuk pemasan lahan, penangkapan biota laut secara berlebihan. Setelah oleh informasi dari berbagai sumber, selanjutnya silakan dilihat ada di bawah ini. Dan setelah informasi pelestarian itu dan pelestarian pelestarian di satu, silakan membuat fatwa, dua, minggu, tiga, taman nasional. Pelestarian yang sendiri, satu kampung hari, dua kebun binatang, tiga kebun raya, dan empat pelaksanaan. Saya telah sekelompoknya untuk mengumpulkan informasi dan bentuk yang menjelaskan mengenai informasi tersebut. Kesimpulan dapat dibuat dalam bentuk model sesuai penggunaan hewan dan langkah dilakukan oleh beberapa faktor dan lain faktor alam dan faktor manusia. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka ini akan dapat pelestarian individu dan eksekutif. Bentuk pelestarian yaitu suatu makhluk hutan, gunung, dan taman nasional, dan pelestarian eksekutif yaitu yang mencari penelitian dan penelitian. Soalnya terasa sedikit ya. Beribadah dengan seluruh anggota keluarga. 2. Saling rukun bersama saudara. 3. Makan bersama-sama dengan keluarga. Perilaku di sekolah sesuai nilai Pancasila. 1. Memahami tentang membedakan teman. 2. Ikut kelas bersama-sama teman. 3. Berdiskusi saat belajar kelompok. Dilatih di masyarakat sesuai nilai Pancasila. 1. Mendorong membuat kebijakan. 2. Membantu tetangga ketika ada adanya. 3. Menolong korban bencana alam. Ya, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Apabila ada dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang menanyakan, Ibu persilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bagaimana komentar kalian dari presentasi nomor 1? Sudah bagus? Ya, kita kasih jempol dulu ya. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Ya, dibawa dulu. Kelompok 2 selanjutnya. Ya, silakan. Jadi dari kelompok 2. Pagi teman-teman. Pagi, luar biasa hebat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sedangkan saya memberikan absen 25. Nama saya Dikut Julianti, absen 24. Perkenalkan, nama saya Dewan Kita Fatma Suhani, absen 26. Perkenalkan, saya Ibu Satu jadilah informasi penting tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka dari buku dan atau sumber lainnya.
Wah, setelah kamu mendapatkan informasi mengenai pelestarian hewan dan perlindungan hewan, selanjutnya lakukan penyebab berkurangnya hewan dan tumbuhan langka. Faktor alam, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, manusia, pemburuan hewan langka. Rendahnya tingkat populasi hewan, penebangan hewan liar, kebakaran hutan, pembakaran hutan untuk perencanaan, penangkapan senjata atau secara bermanfaat. Setelah memperoleh informasi dari selanjutnya silakan di bawah daftarlah yang dimaksud pelestarian dan pelestarian dua habitat hidup, tiga taman nasional, pelestarian eksekutif, satu penampilan, dua taman safari, tiga diskusikan bersama teman sekolah guru untuk menyimpulkan informasi penting dari buku, teks atau sumber lainnya yang telah diamati bersama. Kesimpulan dapat dibuat dalam bentuk peta konsep, gambar, diagram, model sesuai pada aktivitas. Tadi dari kelompok 2 ya, ada pertanyaan dulu untuk kelompok 2? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan perlihatkan peta konsepnya. Kalau teman-teman diperlihatkan. Ya, peta konsep dari kelompok 2 ya. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi, luar biasa merah. Perkenalkan nama saya Pepti. Perkenalkan nama saya Mingsi. Perkenalkan nama saya Cynthia. Perkenalkan nama saya Malaya. Setelah kamu mendapatkan informasi mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan langka, selanjutnya adalah bencana alam seperti longsor, populasi hewan, kebakaran hutan, bencana alam, faktor manusia, lingkungan hidup, penyebaran virus corona, mana bisa menyebabkan. Setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, selanjutnya silakan istilah tabel di bawah ini. Daftarlah yang termasuk pelestarian residu pelestarian eksklusif, pelestarian hidup, warga satwa, taman nasional, pelestarian eksklusif, taman safari, kebun binatang, penangkaran. Diskusikan bersama teman sekolah guru untuk menyimpulkan informasi penting dari buku atau sumber yang akan dibaca. Kesimpulan yang dibuat dalam bentuk peta konsep, bagan, diagram, protes, mengenai kreativitas anggota kesimpulan. Penggunaan hewan dan tumbuhan langka disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor alam dan faktor manusia. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Contoh pelestarian in situ, hutan lindung, suasana wisata, taman nasional. Contoh pelestarian ex situ, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Itu pelestarian hewan dan tumbuhan langka.
Bersama sesuai nilai kebetulan. Beribadah bersama hidup anggota keluarga. Saling bersama saudara. Makan yang sama-sama menjaga. Berlaku di sekolah sesuai nilai kebetulan. Bersama serta menjaga jarak aman. Tidak terus bersama seperti saat belajar kelompok. Perilaku di masyarakat sesuai dengan berbagai membantu tetangga yang sudah merayakan kegiatan menolong korban bencana alam. Sudah selesai? Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Ada pertanyaan dulu untuk kelompok 3? Ya. Nah, bagaimana presentasi dari kelompok 3? Bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Nah, sedikit saja ibu menyinggung ya. Jadi tadi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah semuanya benar ya. Nah, jadi ibu bahas sedikit di sini. Jadi tadi pada LKPD di situ ada dibahas mengenai faktor penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Ada beberapa faktor ya. Ada faktor alam dan faktor manusia. Sekarang coba angkat tangan faktor alam. Apa penyebabnya? Angkat tangan. Faktor alam yang menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Tadi kalian sebutkan. Oke, Nova? Apa saja? Kebakaran hutan. Apa lagi? Yang lain? Angkat tangan yang besar, Cynthia. Bencana alam. Ya, bencana alam contohnya. Karena longsor, bisa ya. Banjir, betul ya. Nah, selain itu ada juga faktor dari manusia. Faktor manusia apa saja yang menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan? Perburuan hewan langka, ini ya. Penangkapan ikan dengan bom, ada lagi? Berkurangnya populasi hewan itu lebih ke faktor alam ya. Betul sekali ya jawaban kalian semua. Nah, kemudian ada 2 upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka yang sudah kalian sampaikan di depan kelas. Ada 2, apa saja? In situ dan pelestarian in situ. Angkat tangan contohnya. Bagus. Hutan lindung, Ya, betul. Hutan lindung, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional. Contoh pelestarian ex situ. Adit. Taman safari, kebun binatang, penangkaran. Ya, taman safari, kebun binatang dan penangkaran ya, betul sekali ya. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan mengenai penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah. Nah, ini contoh-contohnya. Ayo, siapa yang bisa menunjukkan salah satu contoh penerapan sila Pancasila di rumah? Angkat tangan yang bisa. Maharani, ayo coba. Contoh penerapan sila Pancasila di rumah. Ya, ikhlas, sudah betul? Gotong royong membersihkan lingkungan rumah, boleh. Gue beribadah bersama-sama keluarga. Iya, makan juga bersama-sama dengan keluarga ya. Nah, selanjutnya contoh penerapan sila-sila Pancasila di sekolah. Ada yang bisa memberikan contoh? Katakan, Nova. Piket kelas bersama teman, betul. Ada lagi? Rafael. Membantu teman yang terjatuh juga betul. Ada lagi? Satu lagi contoh? Yang ini menghormati guru, betul sekali ya. Kemudian contoh penerapan
ada. Oke. Nah, oke, sudah ya, sudah siap? Siap ya, kita mulai. Silakan dikerjakan bersama anggota kelompoknya. Nah sekarang setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini bersama ibu? Ya. Nah dari semua kegiatan pembelajaran yang kita lakukan tadi, yang mana kegiatan yang membuat kalian bersemangat, happy, senang, kegiatan yang kegiatan apa? Kuis. Ada lagi? Mungkin? Kuis juga. Ada lagi kegiatan lain? Semuanya. Oke, ada lagi? Semuanya. Siap. Ibu harapkan kalian bisa bersemangat terus ya mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi mari kita sama-sama belajar agar membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih happy, jadi kalian juga semangat buat belajar ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk tugas di rumah, silakan dibuka bukunya halaman 20 ya, PR-nya halaman 20 kerjakan yang A. Kemudian untuk minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi silakan dipelajari dulu di rumah sebelum kalian belajar di sekolah ya. Ada pertanyaan dulu anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita menyanyikan lagu Tolerang ya bersama-sama ya. Solean,
Kemudian untuk hasil evaluasi yang sudah tadi kalian kerjakan, itu sebagian besar nilainya sudah di atas KKM ya. Tapi ada ini satu orang yang nilainya masih di bawah KKM, bagus ya, nilainya masih di bawah KKM. Silakan nanti dikerjakan ulang untuk soal ya. Kemudian untuk RKPD-nya juga dikerjakan kembali ya. Untuk anak-anak yang sudah tuntas, silakan pelajari materi pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya, yaitu perkembangbiakan pada lingkungan ya. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sebagai penutup tadi kita awal berdoa ya. Jadi sekarang di akhir juga kita berdoa. Silakan dipimpin kembali doanya. Berdiri. Sebelum selesai belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada